Salah satu yang mams sering keluhan mulai dari trimester 1 sampai trimester ketiga bahkan menjelang lahiran, yaitu rasa sakit atau rasa nggak nyaman atau rasa berat itu di daerah pinggul atau punggung. Nah, hal ini tentu berhubungan dengan kondisi dari rahim mams. Posisi janin itu juga bisa mempengaruhi untuk keluhan-keluhan yang mams rasakan. Misalnya, posisi bayinya itu punggungnya di sebelah kiri, tentu mams akan merasa lebih berat di sebelah kiri, jadi tekanannya akan ada di sebelah kiri lebih berat. Untuk aktivitas pada saat mams sedang hamil, tentu harus menghindari ya aktivitas yang berat atau aktivitas yang bisa menekan atau memukul di daerah perut. Ya, itu harus dihindari. Hai, kembali lagi di channel Dr. Kevin. Apa kabarnya semua? Semoga semua dalam keadaan yang sehat ya. Nah, kali ini saya akan membahas satu topik yang berhubungan dengan mams yang sedang hamil, yaitu mams yang sering merasakan pinggang atau punggungnya tuh sering sakit. Itu normal atau tidak? Nah, pengen tahu seperti apa? Ikutin terus ya. Tapi seperti biasa, sebelum saya lanjut, buat kalian yang baru pertama kali ketemu dengan channel ini atau yang belum subscribe, ayo cepetan buruan subscribe. Caranya gampang, tinggal kalian klik aja tombol subscribe di bawah sini. Dan jangan lupa nyalakan loncengnya, supaya setiap kali ada video baru, kalian langsung dapat notifikasinya. Untuk mams yang sedang hamil, banyak sekali keluhan-keluhan atau yang mams rasakan itu berubah dari yang sebelum hamil, terus mams jadi hamil. Perubahan-perubahan itu biasanya bisa berhubungan dengan perubahan fisik ataupun perubahan psikologis. Nah, perubahan fisik ini yang banyak sekali ragamnya, mulai dari kulit atau bisa sampai ke daerah punggung. Dan juga ada juga tuh yang biasa kakinya sering bengkak. Jadi intinya perubahan-perubahan itu bisa mams alami dari ujung rambut sampai ujung kaki. Salah satu yang mams sering keluhan mulai dari trimester 1 sampai trimester ketiga bahkan menjelang lahiran, yaitu rasa sakit atau rasa nggak nyaman atau rasa berat itu di daerah pinggul atau punggung. Nah, hal ini tentu berhubungan dengan kondisi dari rahim mams. Jadi kalau hamil itu kan berada di rahim. Nah, rahim itu adalah merupakan organ panggul pada saat mams sebelum hamil. Nah, pada saat mams sudah hamil sampai dengan trimester 1, itu rahim tetap menjadi organ panggul. Artinya rahim itu posisinya masih di dalam panggul mams. Jadi tulang panggul, nah di dalamnya itu tengah-tengahnya ada rahim. Nah, pada saat sudah melewati dari trimester 1, rahim itu mulai membesar. Nah, karena sudah mulai membesar, rahim sudah keluar dari panggul, yaitu bisa sampai ke daerah perut. Itulah yang menyebabkan mams itu jadi nggak enak atau berasa sesuatu yang kurang nyaman di daerah tulang ekor, pinggul, ataupun bahkan ke punggung mams pada saat hamil. Nah, selain itu, mams juga bisa merasakan rasa tidak nyaman di daerah punggung, bisa disebabkan oleh akibat dari postur tubuh mams. Jadi postur tubuh mams yang biasanya sering membungkuk atau yang sering agak ke belakang, intinya mams tidak dalam kondisi yang tegap. Nah, itu bisa menyebabkan mams lebih sering tuh merasakan tidak nyaman di daerah punggung atau rasa sakit atau berat tuh punggungnya atau pinggulnya. Tentu berat badan mams juga akan mempengaruhi. Jadi semakin besar berat badan mams, pastinya beban yang akan ditanggung itu akan lebih besar. Dengan beban yang lebih berat pun, itu juga dapat menyebabkan sakit di daerah punggung. Jadi tulang punggung mams itu menjadi daerah tumpuan ya. Jadi pada saat mams hamil, jadi bayinya semakin besar, itu menjadi tumpuan. Jadi tidak heran apabila mams setelah melahirkan itu, jadi punggungnya masih tetap sakit. Nah, itu yang disebabkan oleh selama kehamilan, postur tubuh mams itu tidak tepat atau kurang baik nih postur tubuhnya. Selain dari postur tubuh mams, posisi janin itu juga bisa mempengaruhi untuk keluhan-keluhan yang mams rasakan. Misalnya, posisi bayinya itu punggungnya di sebelah kiri. Tentu mams akan merasa lebih berat di sebelah kiri. Jadi tekanannya akan ada di sebelah kiri lebih berat. Nah, itu yang bisa menyebabkan sakitnya tuh jadi lebih ke daerah yang kiri. Untuk aktivitas pada saat mams sedang hamil, tentu harus menghindari ya aktivitas yang berat atau aktivitas yang bisa menekan atau memukul di daerah perut. Ya, itu harus dihindari. Dan juga misalnya olahraga ekstrim, itu pun juga harus dihindari. Misalnya bungee jumping ataupun scuba diving. Apabila mams merasakan keluhan tersebut, misalnya sakit punggung atau pinggang, salah satu hal yang dapat mams lakukan adalah olahraga atau stretching. Olahraganya ini juga tentu harus disesuaikan lagi ya dengan kondisi mams. Jadi olahraga yang misalnya tidak menambah beban di daerah punggung. Dan juga stretching itu bisa membantu karena sebagian besar punggung itu adalah ditopang oleh otot. Jadi kalau misalnya punggung sampai ototnya sakit, nah itu kita perlu stretching supaya ototnya itu juga dapat berkontraksi dengan baik. Untuk tanda-tanda kontraksi sendiri itu tidak termasuk dari sakit punggung. Kalau misalnya hanya sakit punggung saja. Tetapi memang pada saat kontraksi yang beneran, kontraksi itu terjadi dari daerah perut. Jadi seluruh area perut dari atas sampai ke bawah dan juga bisa menjalar ke punggung bawah bagian belakang.
Nah, itu adalah kontraksi yang sebenarnya. Apabila mams merasakan hal tersebut yang terjadinya dengan teratur, misalnya setiap 10 menit sekali atau setiap 5 menit sekali dalam 1 jam, nah itu sudah merupakan tanda-tanda persalinan. Ada beberapa hal yang harus mams perhatikan apabila mams masih hamil di trimester yang pertama. Apabila mams merasakan sakit pinggul yang sangat hebat atau sakit perut bagian bawah yang sangat hebat, nah itu mams juga harus berhati-hati. Itu bisa saja merupakan suatu tanda misalnya terjadi perdarahan di dalam panggul mams. Misalnya diakibatkan oleh kehamilan ektopik atau kehamilan yang di luar kandungan. Itu juga harus menjadi hal yang harus diperhatikan. Atau misalnya juga mams merasakan sakit perut bagian bawah di daerah tulang selangkangan itu merasa berat, terus jadi sering lebih mau pipis. Nah, itu juga mams harus perhatikan ya. Memang pada saat orang hamil, memang lebih sering mau pipis rasanya. Tapi apabila disertai dengan anyang-anyangan, ada demam, dan juga ada nyeri pada saat berkemih, nah itu juga mams harus perhatikan dan harus langsung konsultasi ya. Oke, sekian dulu konten Dr. Kevin kali ini. Jangan lupa untuk dukung terus channel ini dengan cara klik tombol like, komen, subscribe, serta share video ini ke semua sosial media kamu supaya video ini dapat tersebar luas dan bermanfaat. Saya Dr. Kevin, until tomorrow and stay healthy.